Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam Glow Pastoral Digital Channel bersama dengan saya Pendeta Heri Rorim Pandey. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita lanjut, saya ajak kita untuk like, comment, subscribe, dan share program ini supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, kita terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Bicara buat kami, nyatakan kuasa firman-Mu Tuhan. Lewat firman Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan luar biasa buat kami. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bagikan atau sharingkan kebenaran firman Tuhan buat kita, tenang di dalam Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengauklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Dalam hidup kita di dunia ini tidak lepas dari goncangan-goncangan, persoalan, bahkan mungkin goncangan-goncangan yang terjadi seperti amukan taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Dunia ini memang sedang bergelora. Dunia ini seperti ada taufan yang sangat dahsyat sedang terjadi. Ada gelombang-gelombang yang begitu sulit yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan itu bukan cuma dihadapi oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ada banyak juga, bahkan mungkin kita sendiri sedang alami itu. Hidup kita seperti dalam perahu, murid-murid sedang dipukul oleh gelombang ombak yang besar, ada angin taufan yang dahsyat. Rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita, karir kita, bahkan mungkin anak-anak kita. Tapi hari ini kita mau belajar ketika murid-murid alami itu. Kalau kita baca selanjutnya, mereka bisa sampai ke seberang. Apa yang bisa membuat mereka tenang? Padahal mereka sempat takut, tapi akhirnya mereka jadi tenang. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Yuk kita belajar. Saya bagikan buat kita. Yang pertama dari ayat-ayat yang kita baca adalah apa? Selalu mengikut sertakan Tuhan dalam hidup. Jangan berani jalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita merasa hebat lalu kita biarkan Tuhan, kita ndak ajak Tuhan, kita ndak libatkan Tuhan. Jangan berani berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita mau bisa tenang,
dalam Tuhan, libatkan Tuhan. Hari-hari ini, aduh, semakin jahat dunia, kata Alkitab. Gelombang sana sini. Kita tidak akan pernah bisa kuat. Kita pasti akan hanyut kalau dengan kekuatan kita. Mari libatkan Tuhan. Undang Tuhan. Sertakan Tuhan terus. Dalam keluarga. Dalam bisnis usaha. Dalam pendidikanmu. Libatkan Tuhan. Ajak Tuhan. Ada dalam. Seperti murid-murid ada dalam perahu itu. Engkau akan tenang. Bersama Tuhan. Kita bisa melewatinya. Bersama Tuhan. Seperti Daud bilang. Sekalipun melewati lembah Baca, dia tidak takut, dia tenang. Karena apa? Ada Tuhan yang beserta dengan dia. Yang kedua, bagaimana supaya bisa tenang? Percaya, kalau belum Tuhan tolong bukan berarti tidak akan menolong kita. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Kalaupun belum kita lihat mujizat, kalaupun kita belum lihat pertolongan Tuhan, bukan berarti Tuhan sedang biarkan kita, bukan berarti Tuhan sudah tidak mau tolong kita. Yang kita percayai, yang kita yakini bahwa Tuhan sanggup dan Dia punya cara dan waktu untuk tolong kita. Kadangkala memang Tuhan izinkan masalah terjadi, goncangan itu terjadi. Seperti murid-murid. Yesus justru tidur. Sampai murid-murid bilang, Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Kadangkala Tuhan belum langsung tolong. Tapi yang saya mau bilang, tetap percaya. Kalau Tuhan belum tolong bukan berarti Tuhan tidak mau tolong. Kalau belum ada mujizat bukan berarti Tuhan tidak bisa buat mujizat lagi. Tuhan punya waktu yang tepat. Yang kita lakukan apa? Tetap percaya. Akan membuat kita tenang. Marta dan Maria pernah seperti seolah-olah salahkan Yesus. Karena saudara mereka Lazarus mati. Tapi Yesus sudah pesan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mari percaya, kalau Tuhan belum tolong bukan berarti Tuhan tidak akan tolong kita. Yang ketiga, tanamkan dalam hati dan pikiran kita, Tuhan berkuasa di atas segala-galanya di dunia ini. Ini yang harus kita pegang. Tuhan punya kuasa atas segala-galanya di dunia ini. Atas segala kuasa yang di dunia ini. Termasuk apa? Alam. Termasuk apa? Kesulitan. Termasuk apa? Tantangan. Termasuk apa? Kuasa kegelapan. Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Murid-murid sampai bilang, siapa sih dia? Sampai danau, gelombang pun taat kepadanya. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Percaya Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Dan Dia mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga apa? Kita bisa tenang. Sehingga apa? Kita bisa tentram. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan begitu luar biasa. Kuasa yang sama masih berlaku sampai sekarang ini. Mari kita tetap apa? Percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dan Alkitab bilang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Tanamkan dalam hati dan pikiran, Dia Allah yang berkuasa. Kalau kita tahu ini, kita tenang di dalam Dia. Kita ada persoalan, ada masalah, tapi kita tahu ada Tuhan
yang berkuasa bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar jadi kekuatan buat kami. Beri ketenangan, damai, sekalipun masih ada dalam tantangan, sekalipun masih ada dalam persoalan. Karena kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kami. Terikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sukses selalu. Tuhan Yesus berkati kita semua dan yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.